Keluarnya di mana tuh? Tetap di di badan aku, nggak di luar. Ada yang di badan, ada yang di punggung kayak gitu. Keluarnya barengan mereka Enggak, satu-satu malahan. Satu-satu, jadi kayak ganti-gantian. Ada yang mau pindah gaya, yang mau pengen keluar, jadi kan otomatis gayanya gaya dia. Kalau mau keluar? Gaya terus keluarnya di punggung, terus pindah lagi, aku terlentang lagi, gayanya buka lagi di atas kayak gitu. Beda gaya, beda orang. Beda gaya, beda orang. Yang lagi keluar di mana? Satunya lagi di perut. Di perut sama, jadi di perut 2 kali, yang di punggung sekali kayak gitu. Nah terus kamunya keluar? Nah di sana enggak, karena capek aku, capek pindah tempat. Kalau pas awal kan yang itu kan kayak aku ya udah aku diem, dimainin sama 2 orang ini. Kalau ini kan aku yang gantian. Kamu nggak ada sesi kamu yang diem terus dimainin sama mereka? Nggak ada. Jadi kayak aku benar-benar aktif banget di sana. Melayani lah ya? Melayani, jatuhnya kayak benar-benar kayak melayani banget. Jadi kayak nggak enak nih. Akhirnya abis semuanya keluar, prepare, dan aku juga kayak kurang puas. Yaudah aku nggak pernah main bertiga cowok lagi. Itu pertama dan terakhir aku. Gitu. Tapi kamu kalau main sendiri 1 lawan 1 nggak terlalu suka? Suka. Cuman aku harus minimal tuh 3 kali. 3 kali keluar dia. Dianya apa kamunya? Dianya. Kalau akunya keluar berapa kali udah terserah kayak gitu. Berarti kamu termasuk yang tahan lama gitu ya? Iya, aku tahan lama. Terus kamu sehari bisa pengen berapa kali tuh? 10 bisa deh kalau bisa ya. Oh maksudnya kamu apa yang membuat kamu misalnya gara-gara ngeliat ini naik lagi gitu. Apa hari-hari misalnya apa karena kamu ngeliat cowok langsung pengen, apa ngeliat bantal langsung pengen? Kan ada orang yang nggak tahan ya buat ngeliat cangkir langsung pengen gitu ya. Kalau kamu apa trigger kamu yang bisa benar-benar langsung pengen? Kalau misal bilang lagi ya, karena aku suka badan kan, postur badan. Jadi kalau aku lihat kayak abis beres main terus kita istirahat sebentar, aku lihat badan dia aja, terus dia tiba-tiba aku bakal langsung naik banget. Kayak gitu. Bakal gampang ketarik, kepancing. Kerangsang ya? Gampang ngerangsang kalau aku sendiri. Jadi kalau aku udah lihat nih, beres istirahat kayak 5 menit lah, 5 menit istirahat, terus aku lihat badan dia, terus dia tiba-tiba nyamperin, entah itu ngelus langsung, entah dia kayak gimana langsung, aku bakal langsung naik, langsung sendiri. Kalau ngelihat orang di jalan gitu? Kalau itu enggak sih. Misalnya orang di jalan, apa tuh namanya, ininya badannya tegap, bagus gitu ya, kamu langsung? Kalau itu sih enggak sih aku. Enggak. Kalau itu enggak, karena apa ya? Aku malah takut kalau misalnya kayak gitu, malah takut jadi gila. Jadi aku lebih kenahan diri. Kalau kayak gitu lebih kenahan diri. Masih bisa kontrol. Masih bisa kontrol juga. Karena kalau misalnya nggak bisa gitu, aku takutnya malah jadi kayak gila. Kecuali kalau misalnya kita lagi after main, terus aku lihat dia, baru aku bisa tuh ngeluarin semua rasanya, semua aku kayak gitu, semuanya naik bisa kalau misalnya kayak gitu. Berarti kamu tuh termasuk yang pemalu juga ya? harus di kamar dulu gitu ya, baru bisa all out. Kirain kamu bisa dengan sembarang orang, siapa gitu. Hal tergila kamu pernah main sama siapa? Misalkan tergila sama tukang ojek online atau ada gak pernah main sama kayaknya tukang bangunan? Sama satpam komplek. Serius? Karena itu aku pulang klub. Aku tuh tipikal yang kalau misalnya clubbing tuh aku jatuhnya naiknya ke, kalau misal aku kayak gitu aku pulang sendiri, turun dari grab car, aku sedikit jatuh. Tapi kayak bukan tipikal yang kayak bener-bener kesadaran diri banget, setengah-setengah. Terus di depan di pos satpam itu ada 2 orang. Nah yang satunya nolongin aku, nganterin aku ke kosan, dan kayak bener-bener pokoknya sampai aku di dalam kosan kayak gitu. Diantarin lah aku tuh sampai, ini kuncinya di sini, aku bilang bukain aja pintunya. Habis kayak gitu dibukain lah sama si ini, sampai dia bukain jaket aku. Kan kalau misalnya gitu kan kepancing ya, kalau kayak gitu ya kepancing ya. Emang kamu yang minta bukain jaketnya? Dia yang bukain sendiri malahan. Dia yang bukain sendiri, kayak aku nih mau ditidurin ke kasur, mau dibukain jaket sama dia kayak gitu. Ya udah nggak apa-apa dah aku bilang, dan itu aku masih sadar tapi kayak lemas pusing gitu kan. Sebelum dia keluar, aku tarik tangannya, terus dia jatuh ke
atas aku kayak gitu. Dan di sana aku langsung aku yang bener-bener agresif banget langsung. Karena Dia kamu lagi tinggi-tinggi. lagi tinggi-tinggi, aku wajib keluar itu. Oh, wajib keluar. Wajib. Dan dia nggak nolak. Dan dianya gak nolak. Dan untungnya satpamnya bukan yang tuir banget ya, bukan yang tuir dan bukan yang jelek. Yang Jadi muda kayak ya? muda ya, umuran di 24-25an lah dia. Kamu masih muda dong. Mm-mm. Terus benar-benar kamu sampai keluar itu? Sampai keluar. Dan dia gak nolak sama sekali dan dia bener-bener kayak nerima aja. Dan Kayak dimasukin? Dimasukin. Dia keluar di mana? Dia keluar tetap di luar. Tapi tuh apa namanya? Itu agak lama itu nyari pengalaman. Karena aku lupa nyimpen di mana, kayak nggak inget aja gitu. Tapi tetap pakai? Tetap ketemu untungnya, tetap ketemu di laci. Nah terus pas besoknya ketemu dia lagi, kagok nggak? Awkward. Ya awkward aja, kayak canggung aja. Tapi nggak jadi Nggak jadi masalah, lagi? nggak Maksudnya jadi nggak berlanjut? Enggak. Kita cuman ya pertemuan malam aja. Tapi Nggak dia lanjut, tetap kita baik? balik lagi. Tetap baik aja kayak gitu. Cuman agak canggung dikit aja pas pertama besoknya ketemu, agak canggung aja dikit. Kayak nyapa juga agak malu-malu kayak gitu. Tapi after itu ya udah kayak biasa aja, kayak nggak ada yang terjadi. Oh, cinta satu malam lah ya? Cinta satu malam aja. Dan itu menurut aku apa ya, random, bisa dibilang random, gila apa gimana gitu ya, karena tiba-tiba pulang dari klubnya langsung main sama satpam komplek kayak gitu. Beruntung banget tuh satpam ya. Disclaimer ya, nggak semua satpam kayak gitu. Benar. Mungkin itu oknum. Benar. Nah kamu udah menjelajah kedemikian cowok begitu banyaknya, mau lah, ceweknya juga pernah, terus bahkan main berempat juga pernah. Apa kamu nggak pengen menikah, mencari pasangan yang berarti buat kamu, sehingga ya kamu sama dia aja gitu, nggak perlu kesana kemari? Kalau aku sendiri mau banget, malahan yang bisa sampai kayak mencukupi semuanya untuk aku sendiri. Entah itu dari finansial, entah itu dari apa namanya, keunikan aku. Aku mau, cuman emang untuk saat ini aku belum mau menjalani hubungan. Jadi aku masih mau bebas, masih mau menjelajahi dunia kayak gitu, masih pengen main-main. Dan kalau semisal Masih belum puas ya. Mau berapa cowok lagi, Say? kayaknya masih banyak banget ya. Tapi aku lebih ke pengen menikmati dunia aku sendiri aja dulu. Karena sempat beberapa kali menjalani hubungan gagal terus. Gagalnya karena apa ya? Kalau aku tuh cinta tuh Kak. Itu kalau aku nih pacaran, dunia aku dia, tapi dunia dia bukan aku. Dunia dia masih banyak. Bucinnya bucin banget, bulol. Makanya aku pengennya dapet cowoknya tuh yang kayak nurut. Jadi aku alfa dia, jadi aku ngatur dia. Berarti kamu harus ngebiayain cowok dong kalau Kak dia mau nurut. Tapi ada loh Kak. Berondong. Iya, aduh gak suka berondong lagi. Gak suka? Gak suka. Aku Suka lebih yang suka tua? yang tua, lebih tua dari aku. Om masuk. Gadun dong jatuhnya. Intinya jangan lebih muda dari aku aja. Jangan lebih muda. At least seumuran lah. Kayak gitu. Jangan sampai kayak di bawah aku lah, apalagi sampai di umur 19, 20, aduh skip dulu. Bocah ya? Bocah banget itu. Saya aku harus biayain kalau kayak gitu ya. Iya, ntar minta ini mulu lagi. Makanya. Tante. Terus Nggak bisa ya. apa sekarang ini kamu lagi menjalin hubungan sama berapa cowok nih? Hari ini? Hari ini menjalin hubungan apa nih? Apa dulu? Begituan. Oh, begituan enggak sih. Aku sekarang lagi ngurangin. Kenapa? Lagi ngurangin. Ya itu aku pengen cari yang lebih serius juga, cuman aku masih belum mau kalau semisal emang cowoknya setengah-setengah buat aku. Karena emang akunya juga pengen apa namanya tuh, ngatur dia. Maksudnya ngatur tuh kayak aku pengen ini, dia nurutin gitu loh. Bukan yang ngatur semuanya kayak gitu. Dan belum ada juga. Sekarang sih aku jalanin HTS-an, tapi aku masih belum membawa hati kayak gitu. Jadi Kamu masih berarti nyeleksi. nggak pernah pakai cinta ya kalau menjalani ya? Gak pernah, belum pernah. Kalau nggak pakai cinta ntar bakalan susah, berabe jatuhnya. Nanti kecantol ya? Iya, ntar kecantol yang ada. Aku gila sendiri kalau kayak gitu. Menjaga kewarasan. Iya, mencegah kewarasan. Oke, sekali lagi kan ini hanya sekelumit cerita yang tadi kita bilang jangan dicontoh, jangan ditiru ya. Tentunya kamu harus kasih pesan moral, edukasi kepada teman-teman supaya jangan seperti kamu nih. Gimana caranya tips-tips untuk
tidak terkontaminasi hal-hal yang godaan lah, godaan bebas. kayak gitu-gitu, jangan ya kan, karena di sini kita kan pengen ngambil pelajaran dari kisah kamu. Iya. Apa yang kira-kira kamu bisa bagikan buat teman-teman? Kalau menurut aku sih, karena aku juga termasuk muda ya, Mm-mm. kamu kayak menjalani hidup aja sendiri. Kamu nggak usah mikirin orang lain, nggak usah mikirin cerita kamu di pikiran orang lain. Kita menjalani hidup ya udah ikutin Prinsip. aja, prinsip, ikutin alurnya aja. Asal kalau kamu emang berada di lingkungan yang jelek, di lingkungan yang kotor, yang negatif, kalau misal emang iman kamu kuat, emang kamunya punya pendirian yang kuat, kamu gak bakal terbawa. Tapi kalau semisal kamu kayak aku yang emang dulunya punya pengalaman yang buruk dan malah dijadiin penasaran, akhirnya terjun dan itu bisa dibilang buruk dan gak boleh ditiru juga. Intinya kamu harus kuat pendirian dan gak boleh gampang tergoda akan hal negatif. Iya, imannya harus teguh Imannya ya. harus teguh. Ya untuk memperteguh iman ada baiknya kamu pilih lingkungan yang baik. Yang lebih baik, Teman-teman yang membawa kamu ke jalan yang baik. Betul. Karena kalau misalnya kita bergaul dengan orang yang aneh-aneh, otomatis kita akan kebawa aneh. Betul. Ya kan, gaul sama orang tukang minyak wangi akan kebawa wangi. Gaul sama orang kaya akan kebawa kaya. Jadi benar-benar selektif banget memilih pekerjaan, memilih teman, memilih teman hidup, teman jalan, teman nongkrong, ya kan, memilih pacar. Pokoknya hidup kamu itu nanti pertanggungjawabannya yang akan kamu lakukan, konsekuensi kamu sendiri. Betul. Jadi mendingan cegah dari sekarang. Kisah ini cukup si Mawar aja yang apa? Yang mengalami, jangan sampai kalian mengalami, oke? Gitu. Dan ada loh kehidupan seperti ini, tapi kita tidak perlu menjudge, dan kita doakan Mawar supaya dapat jodoh. Amin. Sehingga kamu nggak kemana-kemana, dan hati-hati sayang, pergaulan bebas itu akan ada penyakit nanti menular walaupun pakai pengaman, tetap aja beresiko. Betul. Ya, kamu harus perhatikan resiko buat kesehatan kamu, masa depan kamu, ya kan, dan jauhi dari dosa juga kan. Makin sering berbuat, ibaratnya nanti akan ada konsekuensi yang merugikan kamu di kemudian hari. Mudah-mudahan jangan. Oke, itu aja ceritanya. Pokoknya sukses ya buat kamu ya. Amin. Mawar. Terima kasih sudah hadir di Diare.